أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih Mas Soni telah membacakan kita terjemahan daripada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Tabi guruku Ustaz Lulung, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi berkaitan dengan tidak dianggapnya perkataan orang yang mabuk. Jangankan perkataan, sholatnya saja tidak dianggap. Kenapa? Kehilangan kesadaran. Tapi bagaimana dengan talak? Talak diucapkan saat suami lagi tidak sadar, maka tidak sah. Nah sekarang tadi tidak sadar. Kalau lagi mabuk bagaimana? Mabuk itu maka berbeda hukumnya dengan tidak sadar. Kalau mabuknya karena maksiat, sengaja dia minum khamar, maka taglidz hukumnya, memberatkan dia. Siapa suruh pergi melakukan dosa? Maka kalau dia mabuk karena khamar yang dia minum sendiri, maka talaknya tetap sah.
Kenapa? Dia sendiri pergi mabuk, maka dia diberatkan oleh dosa tersebut sehingga talaknya menjadi sah kepada istrinya. Subhanallah. Berbeda kalau misalnya minumannya yang dikasih pemabuk di situ sama istrinya. Ada istri sudah bosan sama suaminya. Bosan aku, gimana caranya dia menceraikan saya? Gimana ya? Kita marahan gak pernah dia ucapin kata cerai. Aku bikin mabuk aja dia. Kasih di itu minumannya segala macam. Akhirnya dia tidak mabuk dan tidak sadar. Maka dia ceraikan. Maka ini tidak sah karena bukan dia sendiri yang melakukan dosa tersebut. Tapi kalau dia sendiri yang sengaja pergi mabuk-mabukan, lalu dia mengucapkan talak kepada istrinya, maka ini tergolong orang yang sah menjatuhkan talak. Apalagi ada suami begini, saya kalau tidak dalam keadaan mabuk tidak berani mencerai istri. Jadi dia pergi mabuk dulu. Ya Allah. Salah takut sama istrinya, saking takutnya itu mau mencerai aja nggak berani dia. Jadi pergi mabuk dulu. Wah itu berarti bukan tidak sadar itu, dia tetap sadar itu. Tetap sah jadinya. Ya, tetap sah jadinya. Ya udah jangan mabuk-mabukan ya, nauzubillah min zalik ya. Kali mabuk kendaraan, mabuk kendaraan. Iya, itu enggak ya. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Ya. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya. Benarkah menceraikan istri dalam keadaan haid itu talaknya nggak sah? Atau sebenarnya tetap sah, tapi termasuk talak yang dilarang? Coba kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustazah Lulung. Silakan Ustazah. Makasih Kak Sony, mohon izin guru-guruku Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dan juga bunda-bunda soleha dan ayahanda semuanya. Gimana jika terjadi talak tapi ternyata istrinya masih dalam keadaan datang bulan? PMS, udah istri mah lagi sensitif ya bunda ya. Udah mbak istri lagi datang haid, ditalak. Gimana kira-kira nasibnya? Apakah sah atau enggak? Di dalam hukum menurut mayoritas ulama enggak sah. Tidak boleh mentalak istri saat haid. Karena ini dianggap haram dan dilarang dalam syariat Islam. Ya. Jadi enggak boleh. Karena tadi sudah kita dengarkan dari guru kita. Ya, tidak boleh ya, dibolehkan mentalak istri ketika dalam keadaan suci. Orang haid suci enggak Bu? Orang haid itu kira-kira suci nggak Pak? Nah ini, jadi dalam syariat Islam tidak dibenarkan meskipun sebagian besar para ulama berpendapat talak tersebut sah-sah aja. Tapi jatuhnya talak bid'ah. Karena orang kalau mentalak saat haid itu memang benar-benar nggak boleh. Dalam tuntunan syariat kagak ada sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kau mengatakan sesuatu tanpa ada ilmunya, tanpa ada syariatnya. Kalau dalam hukum mayoritas ulama mengatakan tidak. Bahkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid adalah haram hukumnya. Jadi di sinilah ya kita benar-benar hati-hati bagaimana istri dalam keadaan hamil, orang lagi hamil, lagi sedih mengandung anaknya, dicerai. Orang lagi haid, lagi PMS, lagi baper, koper, bagasi, kan kasihan. Baper bawa perasaan dong dikit Pak. Masa orang lagi haid dicerai? Lama-lama tuh suami atau istri jadi koper, korban perasaan. Aduh. Lama-lama jadi bagasi. Apa tuh? Bahagia enggak, sedih iya. Ya. Ini dia. Jadi kalau kita tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya kok ragu-ragu gitu. Jadi kita semua sebagai pasangan suami istri udah hati-hati. Karena kalau kita dalam keadaan haid diceraikan atau ditalak, maka masa iddah istri menjadi lebih lama. Jadi suami itu wajib merujuk kembali, ntar lama-lama jadinya pengen balikan nih. Gitu. Jadi memang diharamkan menurut ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga kita hati-hati dalam berkata-kata dan bertindak. Ya enggak Kak Sony? Semoga tidak terjadi dalam rumah tangga kita ya. Jangan kita pengen sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudah berapa lama menikah? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Alhamdulillah. Saya kok nggak ditanya? Sudah berapa lama Ustazah? 29 tahun. Oh Masya Allah. Bapak ini sudah berapa lama? 6 tahun. Baru Andi ya dong. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Tabarakallah. Yuk jamaah yang ada di sini. Aku kasih kesempatan lagi untuk bertanya lagi. Kok tepuk tangannya cuma satu telat ya? Yang lain kemana? Tepuk tangannya dong. Ya Allah. Ya sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Aku sambil ambil mic aku ya. Bapak kayak banyak pertanyaan nih, baru 6 tahun soalnya nih. Ibu mau nanya? Oke Ibu, sini Ibu izin silakan ikut saya. Ayo, sini. Coba kasih salam, nama Ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahinah binti Asid.
Binti Asik. berasal dari Asid, Oh Asid ya. berasal dari Majelis Taklim BKMTI Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Syahina. Ibu mau nanya sama siapa Bu? Izin mau bertanya dengan Pak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Ustadz dipanggil Ustadz tuh. Oh iya. Takut ibunya. Ibu takut? Ah iya enggak. Silakan. Izin Pak Ustadz, yang ingin kami tanyakan yaitu apa perbedaan antara talak sunnah dan talak bid'ah dalam kasus sehari-hari? Terutama kapan sebuah talak dianggap sesuai tuntunan dan kapan dianggap sebagai sebuah tuntunan yang menyelisihi. Penasaran soalnya tadi Ustazah Lulung bahas mengenai talak bid'ah juga. Jadi ibunya penasaran. Talak sunnah, talak bid'ah. Talak bid'ah, iya. Itu saja ibu pertanyaannya. Demikian yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan duduk kembali. Masya Allah. Saya antar dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Kapan tuh talak dianggap sebagai tuntunan atau dianggap sebagai yang menyelisihi? Oke, siap. Silakan Ustaz Maulana. Izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung, ya Masya Allah, tabarakallah. Bunda Lulung bajunya hari ini bagus banget. Oh, Masya Allah. Weh. Ada W-nya. Kena. Buat semuanya, tanpa menggurui hanya mengingatkan, pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah itu syaratnya 2. Karena Allah sesuai tuntunan Rasul. Pada dasarnya kalau kita berbicara untuk membedakan ini talak sunnah atau talak bid'ah. Artinya perbedaannya sesuai tuntunan agama enggak atau tidak sesuai tuntunan agama. Jadi kalau ada yang menalak jadi kalau bertanya perbedaannya apa? Ya perbedaannya yang sesuai tuntunan agama dan tidak sesuai tuntunan agama. Nah, bagaimana kasus sehari-hari? Maka kita bisa lihat ada orang menalak istrinya dalam keadaan suci, maka itu disebut talak sunnah. Ya, yang tidak sesuai adalah menalak istri dalam keadaan tidak suci. Tidak boleh menalak istri dalam keadaan haid, berarti talak bid'ah. Menalak istri dalam keadaan suci, berarti talak sunnah. Jadi gitu. Berbicara. Jadi apalagi perbedaannya? Perbedaannya 1, yang talak sesuai tuntunan agama itu sah dan tidak mengandung dosa. Tapi ingat ya, talak itu hukumnya mubah ya, boleh. Sementara yang tidak syariat atau bid'ah, maka itu maaf ya, buat yang di rumah nauzubillah, itu meskipun pelanggaran dan itu terdapat dosa di dalamnya. Seorang datang menalak istrinya dalam keadaan haid, maka kata Sayyidina Umar, kembali ke istrimu. Gak boleh ditalak orang dalam keadaan haid. Maka termasuk yang haid, yang darah nipas, itu tidak boleh. Selama dia nipas gak boleh ditalak. Dan nih mohon maaf ya, tanpa menggurui, walaupun ini hukumnya dapat dosa bagi orang yang menalak dalam keadaan bid'ah atau yang tidak sesuai tuntunan, maka dikategorikan berdosa tapi tetap sah talaknya. Oh ya Allah, tapi walaupun bid'ah atau suci, semoga kita nggak sampai mengeluarkan kata talak ya. Jangan pernah mempermainkan kata talak dan mengutarakan kata talak. Jangan sampai. Nauzubillah. Baik, untuk itulah kita belajar hari ini ya jamaah ya. Belajar hari ini supaya tidak melakukannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Siapa lagi yang mau nanya? Ke sebelah sini ya. Bapak udah pengalaman nih kayaknya. Ibu aja. Pak izin dikasih jalan, maaf. Silakan Ibu hati-hati turunnya. Boleh Bapak duduk kembali. Son, Bapak bisa berdiri? Oh iya. Karena Ibu yang di belakang mau nanya. Oh iya benar ya.
Takut Ustadz, takut kualat. Bu mau kemana Bu? Ya sini aja. Kasih salam Bu, nama ibu siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maftuhah Masturia dari Majelis Taklim Simaatul Quran dari Pedurungan Semarang. Tepuk tangannya dong. Simaal Quran Darul Izzah. Iya. Ya, mau nanya apa Ibu? Mau tanya Ustadz. Ke siapa? Ustadz Sam. Ustadz Syam boleh. Nggih. Silahkan Ibu. Ustadz Sam mau penjelasannya. Nggih. Tetangga saya itu ada seorang laki-laki yang bilang sama tetangga saya bahwa dia sudah menalak istrinya. Oh. Padahal belum. Padahal belum. Ya, itu gimana? Sah apa enggak? Terus itu yang bisa menalak seorang istri adalah kan suami. Gimana penjelasannya Ustadz? Siap. Ya. Baik, terima kasih Ibu Siap. untuk pertanyaannya ya Bu ya. Matur Bu, suwun. halo, hai, saya di sini. Saya lagi ngajak ngomong Ibu. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Ibu boleh duduk kembali, kita sama-sama dengarkan jawaban dari Ustadz Syam ya Bu. Baik, Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Bu. Tapi guru pusat Hati-hati. Maulana, Sasadul Masoni, para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki mengaku bujangan. Padahal dia punya istri di rumahnya. Di luar sana mengaku duda biar bisa nikah. Biar bisa nikah siri, subhanallah. Ini ada apa perbedaan menikah dengan zina? Apa perbedaannya? Kalau nikah diumumkan, kalau zina sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi subhanallah, ini yang menjadi pendapat ulama bahwasanya ya memang sah kalau dia di luar sana mengaku duda lalu dia menikahi perempuan lain lagi, sah pernikahannya. Tapi kurang lebih mirip-mirip zina karena tidak diumumkan. Sedangkan pernikahan itu diumumkan. Subhanallah. Lalu pertanyaannya, kalau dia mengaku duda tadi apakah otomatis cerai? Kalau dikatakan otomatis cerai, kasihan istrinya. Karena tiba-tiba diceraiin tanpa dia tahu. Subhanallah. Kalau dikatakan otomatis cerai, maka yang korban adalah istrinya. Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Silahkan. Maka kalau dikatakan dia otomatis cerai, yang korban adalah istrinya. Sehingga kita jangan sampai langsung menganggap, oh dia sudah bilang di luar sana sudah ceraikan istrinya. Oh dia mengaku duda, oh dia mengaku sudah menceraikan istrinya. Maka subhanallah tidak otomatis cerai. Tapi ada ulama yang menganggap bahwasanya itu bisa dianggap kinayah. Sehingga ditanya kembali niatnya. Mas, saya dengar-dengar di luar sana kau mengaku sudah menceraikan saya. Maksudmu apa? Maksudmu kau sudah menceraikan saya atau kamu bercanda sama teman-temanmu atau apa? Maka kalau suaminya mengatakan saya memang benar-benar telah menceraikanmu, maka jatuhlah talaknya. Sehingga antara dua pilihan saja. Satu, benar-benar tidak dianggap ucapan tersebut karena itu adalah ucapan yang dia ucapkan yang mengorbankan istri yang sah. Atau yang kedua, bisa jadi ucapannya sah talaknya tapi itu adalah talak kinayah. Tidak jelas ucapannya sehingga pulang ke rumah harus ditanya lagi. Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Yeay. Maka seorang laki-laki yang mengaku bujang di luar sana tidak otomatis cerai dengan istrinya. Karena kalau dikatakan otomatis cerai, maka yang korban adalah istrinya. Tiba-tiba dia pulang bawa perempuan baru. Nah, Loh, siapa ini? Ini istri baru saya. Kenapa? Kamu kan sudah kucerai. Loh kapan? jadi si istrinya tuh nggak tahu, berarti sebenarnya enggak. Iya. Jadi dia harus tanyakan kembali kepada suaminya. Saya dengar kabar kamu ngomong kamu duda di luar sana. Apakah kamu niat menceraikan saya itu? Kalau dia mengatakan iya saya niatnya menceraikan kamu, baru jatuh talaknya. Tapi istri tetap harus tahu gitu ya. Harus tahu ya dong. Masa dia perempuan tanpa status? Berarti kalau istrinya nggak tahu, dia ada hubungan dengan orang lain, jatuhnya zina juga. Tidak, kalau dia sah di luar sana pernikahannya tetap sah. Oh, gitu. Cuma mirip-mirip zina karena disembunyikan. Oh baik, terima kasih Ustaz Syam. Tepuk Jadi tangan dong. harus tahu istri ya. Iya, Karena kan benar. harus ada namanya masa iddah. Ah iya benar. Ibu bagus sekali pertanyaannya, berdasarkan apa Ibu?
Berdasarkan pertanyaan sendiri ya, baik pengen tahu aja ya. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Oke, ini memang bikin semakin penasaran ya, apalagi juga banyak banget hal-hal yang kita takuti dan juga harus dipelajari gitu. Ustazah dulu aku jadi pengen lanjut lagi deh. Oh, gimana, Dari Ustadz Syam tadi penjelasan juga sebenarnya berlanjut juga ya kalau suami itu mentalak istri tanpa sepengetahuan istri itu bagaimana? Tetap sah apa enggak itu. Sebenarnya tadi sudah di-spill sedikit-sedikit kan. Spill gitu ya. Tapi pengen tahu lebih banyak lagi, lebih Sah dalam atau lagi. enggak, atau sah doang. Biar tidak ada yang menyalahgunakan atas nama agama di luar sana. Silakan Ustazah Lulung. Oh, terima kasih Kak Sony. Masya Allah, mohon izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, bunda-bunda, ayahanda. Pemirsa yang berada di rumah, yang masih nyepin sarapan buat anak-anaknya, yang masih nyepin sarapan buat, karena anak-anak sedang ujian, sedang ulangan, mudah-mudahan yang sedang ulangan, sedang ujian, kita doakan semoga lancar, sukses, berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Gimana nih kalau suami mentalak istri, menceraikan istri, ya tanpa sepengetahuan istri? Apakah talaknya sah meskipun istri nggak tahu? Nah, yang pertama, tadi udah dinyatakan oleh guru kita, kan nikah itu ibadah. Kenapa sih marah sedikit cerai, marah sedikit cerai? Dulu waktu belum nikah pengen nikah, udah nikah pengen punya anak, udah punya anak kerepotan. Sekarang ada kekurangan dikit pengen cerai. Di dalam Quran dinyatakan apa? Fa in karitumuhunna, ya kan, jika kamu ada yang kamu benci, ada yang kamu nggak suka dari perlakuan pasanganmu, ya, asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin di balik kekurangannya pasti banyak kelebihannya, banyak kebaikannya. Ya nggak sih, Bu? Kurang mulu mah banyak banget yang cerai di dunia ini. Kurang dikit cerai, kurang dikit cerai. Nah, masalahnya ketika menceraikan istri nggak tahu. Dalam hukum syariat, ketika suami udah niat banget, azam banget gitu ya, pokoknya biarin istri saya nggak tahu, tapi saya mau ceraikan dia. Sebenarnya sah, tapi nggak patut. Sah tapi tuh nggak pantas, nggak patut. Karena apa? Yang pertama, istri itu adalah apapun yang kita kerjakan harusnya dia tahu dong. Ya nggak sih? Kan istri bukan boneka, bukan patung. Biarin ya, kamu diem aja. Aku pokoknya nggak bisa. Dalam Quran An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mentang-mentang suara kita gak kayak Ustadz Sam. Ustadz Sam aja Allah. Oh, kita aja bengong ya kan. Pergaulilah mereka istrimu dengan cara yang baik. Lah, kalau namanya pernikahan itu adalah suatu ibadah, mau cerai harus gentleman dong. Masa mindik ya gak sih? Masa ngejarnya, Iya, ngejarnya, kelihatan, mau pisahnya ngumpet-ngumpet gitu ya. Laki-laki macam apa itu? Aduh, nauzubillah misalnya. Terima kasih Ustazah Lulung, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Lagian pernikahan juga bukan cuma masalah soal akad ya. Ada akhlak, ada amanah, ada adab dan ada hati yang juga harus dijaga ya. Masya Di rumah. Allah. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua dong. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Baik, jamaah. Nanya udah, sekarang aku kasih kesempatan untuk curhat ya. Ada yang mau curhat? Coba yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Kali lagi curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ibu kayaknya ngebet banget mau curhat. Jawabannya Pak Ustadz. Oh iya, nanti tapi ya. Ada mau berdiri. Saya pilih ibu mau curhat. Ibu mau curhat? Oke, ibu ya. Silakan. Nanti ya. Oke, silakan ibu ikut saya sini. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Sudiati dari... Bu, kalau kami itu berarti ibu wakili semua ini. Ulang ya Pak Ustadz? Ya, ulang. Saya gitu. Perkenalkan, nama saya Sudiati dari Majelis Taklim BKMTI Buntok Barito Selatan Kalimantan Tengah. Tepuk tangannya dong. Ibu mau curhat apa ibu? Saya curhat di luar tema boleh? Boleh. kita keluar. Bukan. Di tema. Tema, Di luar Pak studio, Ustadz. saat Bukan luar luar tema. tema. Tema doang. Silakan di sini ada Ustadz Maulana, ada juga Ustadz Syah. Saya mau curhat sama Ustadz Maulana. Sebelumnya saya mau nanya ibu.
Di mana talinya ini baju? Kan ada tempat talinya. Ini memang nggak ada talinya Pak Ustadz, nggak kebagian. Perhatian aja lagi, tahu-tahuan ada talinya apa enggak. Gini Pak Ustadz, saya mau curhat memang di luar tema. Ada keluarga yang mengangkat anak sambung. Seiring waktu, anak sambung itu dewasa Pak Ustadz. Gitu. Ya, dewasa. Jadi katanya gimana cara kita ngasih kasih sayang kepada anak itu, karena kalau dia sudah dewasa itu kan bukan mazhab kita gitu Ustadz. Mahram kita ya, bukan mahram kita. Jadi gimana caranya kita ngasih kasih sayang itu Ustadz. Nah itu aja Ustadz. Gimana Ustadz? Gini, makanya ngangkat anak itu yang ada hubungan darah dengan kita supaya mahramnya aman. Kan tak boleh. Tapi kalau yang tidak mahramnya artinya tidak bisa, harus menjaga aurat kalau udah gede. Kalau beda-beda jenis kelamin dan sebagainya. Mohon maaf, kalau perlu cari yang bisa dipersusukan. Jadi disusukan jadi enak, jadi anak ya, jadi aman. Tapi kalau berbicara tentang gimana mengangkat anak, tergantung dulu lihat posisinya. Sebaiknya kalau ngangkat anak jangan satu rumah kalau saya sih. Iya, kita biayain aja dia. Betul tidak? Jangan sampai, atau anak asuh. Jangan sampai kita memanfaatkan anak itu. Aku mau ambil anak tapi dipakai untuk nyuci baju. Itu namanya memanfaatkan. Memanfaatkan ya. Nah, hati-hati karena tidak bisa terlihat auratnya. Ya. Ya. Tapi mungkin ibu kalau mau ngangkat anak jangan satu tangan, dua tangan bu, biar nggak Berat soalnya. Oke deh. Ya mirip-mirip lah mungkin kasih sayang seorang guru kepada muridnya yang berbeda jenis kelaminnya. Jadi kalau bicara mahram yang berbeda jenis kelaminnya ya mirip-mirip lah guru sama murid. Guru sama murid itu kan ikatan batinnya kuat sekali tuh. Antara ustadz dengan santrinya, kiai dengan santrinya itu ikatan kasih sayangnya tuh berat dan juga sangat kencang sekali tuh. Tapi tetap terjaga daripada sentuhan, tetap terjaga daripada pandangan auratnya, tetap terjaga daripada sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Sehingga tadi bagus, kasih sayangnya dengan membiayainya, kasih sayangnya dengan mengarahkannya, kasih sayangnya dengan ngasih tahu kalau dia bikin salah. Guru ke murid kan begitu tuh, kalau salah dikasih tahu, kalau ada kurang-kurang ditambahin gitu. Wallahu ta'ala alam. Semoga terjawab ya Bu ya, insya Allah ya. Jamaah jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.